Lo udah nonton ratusan video motivasi, lo juga udah beli buku pengembangan diri, sampai rak buku lo mirip banget sama tokoh Gramedia. Tapi kenapa ya hidup lo masih gitu-gitu aja? Well, gue juga pernah di posisi yang kayak gitu sih. Bahkan ya, gue sempat mikir, jangan-jangan self-development ini yang gue lakuin nih cuma gimmick doang. Tapi ternyata guys, yang salah adalah cara gue untuk ngelakuin self-development. Dulu pas gue pertama kali pengen jadi lebih baik, gue ngikutin semua tren. Bangun jam 5 pagi lah, meditasi 15 menit, journaling misalnya, mandi air dingin. Lo tau gak hasilnya? 3 hari doang bertahan, terus balik lagi jadi Dava yang dulu. Masalahnya apa sih? Gue cuman ikut-ikutan tanpa ngerti kenapa gue ngelakuin semua itu. Gue kira kalau gue ngelakuin semua yang dibilang sama orang sukses, gue bakal jadi orang sukses. Tapi ternyata hasilnya nihil sih. Karena gue tuh gak paham konteks hidup gue sendiri. Gue tuh baru sadar ya, self-development itu bukan cuman soal ngikutin tren, tapi soal bikin sistem yang cocok untuk hidup lo sendiri. Gue kasih tau nih, kesalahan umum orang di self-development. Yang pertama deh, biasanya orang tuh sering banget ikutin tren tanpa ngerti tujuannya. Contohnya gini, lo ikut 30 days challenge, journaling challenge misalnya. Padahal lo gak suka nulis. Akhirnya lo males dan lo ngerasa gagal. Sebenarnya itu bukan lo yang gagal, metodenya aja nih sebenarnya yang gak cocok menurut gue ya. Atau lo ikut kelas public speaking nih, tapi lo gak pernah praktek, cuma nonton doang. Sama aja kayak lo pengen berenang, tapi lo cuma nonton video tutorial tapi gak pernah nyemplung guys. Yang kedua nih, banyak banget orang yang ngerasa dia itu harus berubah. Jadi dia terlalu banyak berubah dalam waktu singkat. Gue punya temen yang tiba-tiba diet ekstrim, olahraga tiap hari, tiba-tiba belajar bahasa baru. Semua tuh dilakuin dalam waktu 1 minggu. Hasilnya apa sih? Minggu kedua tuh dia flu, stres. Terus dia ngerasa dirinya payah banget sih. Kira-kira kenapa? Soalnya menurut gue karena dia tuh lupa kalau perubahan itu maraton, bukan sprint. Nah, yang ketiga kalau misalkan lu mau berubah cepet, lu harus fokus ke motivasi. Lu gak cuman harus fokus ke motivasi, tapi lu jadi lupa ke sistem. Misalnya gini, bayangin lu pengen lebih sehat. Terus lu nonton video motivasi 10 kali, lo semangat. Tapi kulkas lo masih penuh sama gorengan lah. Lu masih tidur jam 2 pagi. Nah, motivasinya nyala, tapi lingkungannya belum siap. Jadi, lu tetap kalah sama kebiasaan lama. Kalau kata buku Atomic Habits nih, bilangnya gini, environment is the invisible hand that shapes human behavior. Pertanyaannya gimana cara gue untuk merubah pola main gue? Yang pertama banget nih, gue kasih tahu, gue berhenti ikut-ikutan. Gue mulai dari satu hal kecil yang benar-benar berdampak. Contohnya gini, nyiapin baju buat besok pagi deh. Simple banget sih, tapi ngurangin satu keputusan yang gue harus lakuin di pagi hari. Karena itu bikin pagi gue gak chaos. Gue bisa langsung kerja tanpa drama pilih-pilih baju. Terus nih ya, gue coba untuk bikin rutinitas kecil. Misalnya, gue selalu minum segelas air putih pas bangun tidur. Kecil sih, tapi itu jadi sinyal buat mulai hari dengan lebih sadar. Ini kebiasaan kecil yang jadi pintu ke kebiasaan lainnya menurut gue. Kayak domino effect gitu ya. Domino pertama yang lo jatuhin bakal ngejatuhin kebiasaan positif yang lainnya. Gue juga mulai nulis satu kalimat refleksi aja sih setiap malam. Contohnya gini kayak, hari ini gue bangga karena gue nggak skip olahraga. Atau tadi gue sempat malas kerja, tapi gue push 15 menit dan ternyata gue bisa. Karena nggak harus panjang, tapi itu bikin gue sadar. Hari gue nggak seburuk yang gue kira. Buat tracking nih ya, gue biasa pakai sticky note di dinding sih. Kegiatan gue tuh, gue nggak pakai apps yang agak ribet. Contohnya misalnya kayak tiap hari tidur sebelum jam 12, gue tempel satu post-it. Seminggu penuh tuh dinding gue penuh sama post-it. Itu bikin gue bangga banget sih. Itu bikin gue punya progres yang konstan, nagih buat bikin gue konsisten. Ntar lu, by the way, lo pernah nggak ngalamin self-development yang gagal total? Atau ada kebiasaan baru yang lo coba, tapi malah bikin stres? Mendingan lo cerita di kolom komentar deh. Gue pengen banget baca pengalaman lo, dan mungkin kita bisa bahas juga di video-video selanjutnya. Gue punya formula simple yang bisa banget ngebantuin lo untuk ngelakuin self-development. Lo tuh cuma butuh 3 hal buat berhasil. Yang pertama, alasan yang jelas. Everything needs to always start with why. Lo harus tahu kenapa lo tuh mau berubah. Contohnya gini, lo pengen belajar ngomong depan umum. Bukan karena ikut-ikutan, tapi karena lo pengen promosi naik jabatan. Atau mungkin lo pengen presentasiin ide lo tanpa gugup. Yang kedua nih, lo harus punya sistem yang sederhana aja guys. Misalnya lo pengen lebih fit. Jangan langsung daftar gym mahal lah. Mulai aja dulu dari jalan kaki 10 menit tiap sore, atau lu stretching aja di kamar tiap pagi sambil nonton YouTube. Yang penting gampang dimulai, oke? Yang ketiga, konsistensi. Gini ya, walaupun konsistensi itu kecil, hal kecil yang lo lakukan, lo nggak harus baca 1 buku per minggu misalnya. Lo mulai aja dulu dari 5 halaman per hari. Contohnya nih, misalnya gue baca 1 artikel tiap gue makan siang. Hasilnya, dalam sebulan gue bisa ngerti 4-5 topik baru. Karena itu tuh lebih dari cukup buat tingkatin cara pikir gue pribadi sih. Jadi gini, self-development itu bukan soal jadi versi paling kerennya lo, tapi soal jadi versi yang sedikit lebih baik dari kemarin. Jangan overthinking deh, jangan overplanning juga. Mulai aja dari satu hal, misalnya hari ini, bukan besok, nggak mesti besok kok.
Bahkan kalau lo cuma bisa komit 5 menit buat belajar tiap hari, itu aja udah langkah besar guys. Karena lo ngelawan rasa males dan itu kemenangan buat lo. Lo juga gak harus perfect sih menurut gue ya. Kalau lo bolong 1 hari ya gak apa-apa, mulai lagi aja cuy. Lo gak perlu nunggu Senin, lo cukup mulai di hari dimana lo nonton video ini. Dan kalau lo ngerasa video ini relate sama lo atau ada temen lo yang lagi capek berkembang, mendingan lo share aja ke mereka. Jangan lupa nih, lo klik tombol subscribe karena besok gue bakal bahas soal overthinking yang suka nyamar jadi motivasi. See you besok, lo keren karena lo mau bertumbuh. Dava Speaks, pamit. Jangan lupa subscribe buat video baru yang bakal gue buat 2-3 kali satu minggu, dan juga follow Instagram gue di Dava Speaks, TikTok gue juga di Dava Speaks. Mendingan lo komentar topik yang mau lo bahas bareng sama gue bakal bahas satu persatu komentar yang menarik. Thank you.